Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai sistem koordinasi. Sobat Adsense, di video sebelumnya kita sudah mengenali bagian-bagian dari anatomi mata. Nah, kita ulang ya. Lapisan paling luarnya itu adalah kornea. Kemudian kita temukan ada aqueous humor, kemudian iris, kemudian membentuk celah yang namanya pupil, dan di belakangnya ada lensa, gitu ya. Dan teman-teman bisa menemukan ada bola mata, gitu ya, yang kita sebut sebagai vitreous humor, dan sampai pada lapisan terakhir dari mata yang kita sebut sebagai retina. Tapi pada dasarnya kalau kita membicarakan 3 lapisan mata, itu dimulai dari sklera, yaitu warna putih pada mata kita, kemudian koroid yang banyak mengandung pembuluh darah, dan ada retina, balik lagi. Kemudian kita bisa lihat di belakangnya itu pasti tersedia ada saraf dan pembuluh darah. Oke ya? Nah, berarti sekarang kita akan bahas mengenai fungsinya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu strukturnya dengan baik, bagaimana cara membedakannya, maka untuk mempelajari fungsi itu akan lebih mudah. Nah, jadi teman-teman saya akan tuliskan keterangannya di bagian sini saja. Oke ya, jadi yang pertama itu adalah kornea. Kalau kita ngomongin kornea, pasti dia adalah bagian, bisa dibilang bagian pertama yang menerima cahaya, gitu ya. Jadi dia yang pertama kali menerima cahaya. Itu penjelasan yang paling umumnya, gitu ya. Kalau mau ditanyakan tugas yang agak lebih spesifik, berarti itu lebih kepada fungsi untuk refraksinya. Oke ya, fungsi untuk refraksi atau untuk membelokkan cahaya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang mata, kita nggak akan jauh-jauh dari fisika optik, gitu ya. Nah, tapi pemahaman tentang fisika optik yang diperlukan di sini untuk level ini cukup teman-teman tahu refraksi itu apa sih. Nah, kalau teman-teman ingat gitu ya, refraksi di fisika itu adalah proses pembelokan cahaya. Kalau teman-teman mencelupkan pensil di dalam gelas berisi air, teman-teman akan lihat pensilnya seakan-akan patah, ya kan ya? Nah, demikian juga ketika cahaya itu sampai kepada kornea, maka cahaya akan dibelokkan. Tujuannya agar gimana? Agar dapat diarahkan ke sini. Gitu ya. Jadi dia akan berfungsi sebagai refraksi. Kalau kita ditanya soal fungsi dari setiap struktur, pastinya fungsi itu nggak akan cuma ada satu gitu ya. Tapi ini saya bagikan gitu ya yang utamanya. Nah, ketika si kornea itu sudah sampai, cahaya sudah sampai ke kornea, gitu ya, maka dia akan ketemu sama siapa? Sama aqueous humor. Nah, aqueous humor, sesuai dengan namanya, ingat ya, kata humor itu artinya adalah cairan, gitu ya. Nah, aqueous humor di sini akan memberi bentuk, gitu ya, mempertahankan bentuk. Bentuk bola matanya di bagian depan gitu ya. Karena di bahasa Indonesia kita sebut yang depan ini juga bola mata ya kan ya. Kemudian seluruhnya ini juga kita sebut sebagai bola mata. Nah, jadi fungsi adalah untuk mempertahankan bentuk dan karena cairan gitu ya, bisa digunakan untuk transport nutrisi. Oke, gitu ya. Transport nutrisi. Oke, kemudian kita sampai ke mana? Kita sampai ke bagian jendela mata kita. Nah, jadi teman-teman kita ulang. Untuk di bagian selanjutnya, cahaya itu akan memasuki bagian dalam mata melalui si jendela yang kita sebut sebagai pupil yang dibentuk oleh iris. Nah, untuk iris pada khususnya gitu ya, di sini keterangan yang paling sering disebutkan itu adalah dia akan memberi warna pada mata.
Oke ya. Nah, pemberian warna ini disebabkan karena apa? Karena adanya pigmen gitu ya. Pigmen yang kita temukan juga di kulit yaitu melanin. Komposisi melanin gitu ya, dari satu orang ke orang lain itu bisa berbeda-beda, apalagi gitu ya kalau kita membicarakan dalam skala global. Kita bisa melihat tren perubahan warna mata atau tren transisi warna mata dari negara tropis ke negara iklim sedang, ya kan ya? Maka logikanya gitu ya, pigmen melanin ini gitu ya akan pastinya bertambah banyak jika kita hidup di wilayah dengan intensitas cahaya yang tinggi. Misalkan di mana? Di tropis. Maka kita bisa lihat persebaran orang dengan mata berwarna gelap itu dominannya di negara-negara sekitar Khatulistiwa, ya kan ya, seperti di Indonesia atau Asia Tenggara secara keseluruhan. Nah, menurut jalur evolusinya, maka sejak persebaran bangsa-bangsa gitu ya dari manusia mula-mula, maka ada manusia pendahulu yang pada akhirnya dia pindah atau migrasi ke arah utara. Nah, karena intensitas cahaya di area utara itu lebih sedikit dibandingkan dengan Khatulistiwa, maka pigmen melanin yang ada pada mata, khususnya pada iris, itu akan berangsur-angsur akan berkurang. Sehingga akan kita dapatkan orang dengan warna mata yang cerah dengan campuran warna tertentu. Ya kan ya? Ada coklat muda, kemudian ada yang warna biru, ya kan ya? Dan sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya pigmen melanin ini diperlukan untuk apa? Untuk melindungi kita gitu ya dari paparan UV yang berlebihan gitu ya. Jadi bisa melindungi mata. Oke. Nah, balik lagi ke struktur yang dibuat oleh iris. Iris di sini gitu ya akan mengatur gitu ya, mengatur diameter dari si pupil gitu. Nah, oke, berarti kita lanjut gitu ya. Pupil itu adalah si celah atau jendela dari mata kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus diatur si diameter pupilnya? Nah, berarti teman-teman, celah atau jendela mata ini yang akan menentukan banyaknya gitu ya, cahaya yang masuk ke mata gitu ya, yang masuk ke mata. Maka dipastikan gitu ya, cahaya yang masuk itu tidak merusak mata. Jadi logikanya, kalau misalkan kita ada di ruangan atau di lingkungan yang sangat terang, apa yang terjadi? Maka pupil itu akan mengecil, gitu kan? Nah, berarti kalau misalkan kita bandingkan gitu ya, misalkan ini pupil normal gitu ya. Nah, berarti pada saat misalkan terang, nah berarti kita akan mengecilkan pupil kita. Gitu. Nah, kemudian pada saat gelap gitu ya, pada saat gelap, nah maka pupil itu akan dibesarkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyerap cahaya sebanyak-banyaknya. Teman-teman bisa lihat kalau bercermin gitu ya, atau paling gampang teman-teman lihat mata kucing, kan ya, paling mudah dan paling signifikan terlihat perbesaran atau pengecilannya. Untuk istilah pengecilan dan perbesaran dari diameter pupil itu juga ada. Jadi kalau di sini dia membesar, maka istilahnya disebut dilatasi. Kalau dia mengecil, dia disebut konstriksi. Sama seperti istilah yang digunakan untuk diameter pembuluh darah. Oke ya. Nah, kondisi pupil juga dapat dilihat gitu ya, ketika berhubungan dengan kondisi emosional seseorang, misalkan pada saat takut gitu ya, atau pada saat sedang santai dan sebagainya. Pada dasarnya cahaya ini akan diatur lewat sini. Oke. Nah, kemudian cahaya ceritanya sudah masuk gitu ya. Maka harus diapain? Maka cahaya itu harus difokuskan.
Nah, ini berhubungan dengan struktur yang selanjutnya, yaitu si lensa mata. Maka fungsinya itu adalah untuk memfokuskan, gitu ya, memfokuskan cahaya, gitu. Atau dalam di fisika kita sebut ini sebagai daya akomodasi. Oke ya. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya gitu ya, kok harus difokusin? Karena kita harus ngarahin cahaya ini di tempat yang tepat. Di mana? Di si retina. Oke ya. Jadi kita harus arahin itu. Maka lensa itu akan ngatur atau mainin gitu ya, agar si cahaya itu pas. Artinya kalau pas berarti kita bisa lihat dengan jelas. Demikian juga misalkan teman-teman lihat benda yang ada di jarak dekat, berarti yang ini fokus, yang belakang blur, ya kan ya. Kalau teman-teman fokus ke bagian belakang, maka yang ini blur, gitu ya. Sama seperti konsep kamera pada umumnya. Nah, jadi teman-teman, ini fungsi dari lensa. Maka, untuk bisa memfokuskan cahaya atau dapat melakukan daya akomodasi, dia harus bisa ditarik atau ditekan, agak ditekan gitu ya. Nah, maka di sini akan memperlihatkan bentuk lensa yang agak gembung dengan pipih. Nah, itu diatur oleh bagian ini, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai badan siliaris. Ya. Nah, di sini ada jaringan ikatnya, gitu ya, jaringan ikatnya. Nah, jadinya ini akan narikin atau dia akan jadi bantetin gitu ya. Nah, akan memperlihatkan kondisi lensa yang berbeda. Oke. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, cahaya itu harus difokuskan oleh lensa. Nah, dengan demikian cahaya itu harus jatuh. Nah, tepat di area tertentu pada retina, ya kan ya? Nah, jadinya, kalau misalkan di sini ada cahaya, ada informasi, misalkan benda di bagian sini gitu ya. Nah, dia akan masuk gitu ya. Dia akan masuk. Nah, kornea akan belokin dikit. Nah, kemudian dari sini, nah, dia akan diarahkan ke tempat tertentu. Gitu ya, akan diarahkan ke tempat tertentu. Oke, nah misalkan di bagian mana? Nah, di retina, kita tahu nama lainnya adalah selaput jala. Untuk menangkap bayangan atau sebagai tempat jatuhnya bayangan. Untuk dapat melihat dengan jelas, maka katakanlah gitu ya, retina yang khusus untuk itu, yang benar-benar paling oke, itu adalah di area, misalkan saya kasih warna yang lain ya, biar kelihatan banget. Teman-teman lihat di sini retina itu warna kuning, saya kasih area, misalkan di sini, gitu ya. Nah, misalkan di sini, gitu ya. Nah, ini adalah area khusus pada retina. Nah, ini area ini yang kita sebut sebagai makula. Oke ya, makula. Di bagian makula itu ada semacam jeglokan gitu ya, atau cekungan. Jadi ke arah dalam gitu ya, ke arah dalam. Nah, di sini itu yang kita sebut sebagai fovea. Gitu ya. Jadi kita mau ngarahin ini si cahaya itu ke titik ini, gitu ya, ke titik ini yang kita sebut sebagai fovea atau bintik kuning. Kenapa? Nanti kita akan tahu, gitu ya. Jadi ini akan ke bintik kuning. Nah, maka dari sini cahaya ini datang ya, cahaya datang. Nah, dia akan diarahkan. Nah, nggak lurus ke apa-apa ya. Nah, diarahkan ke sini. Maka cahaya akan tepat jatuh di tempat yang kita mau, khususnya pada makula, khususnya pada fovea atau bintik kuning, gitu ya. Jadi kita udah tahu retina itu memang adalah sebagai tempat jatuhnya si bayangan. Paham ya? Makanya kita butuh lensa untuk ngatur ini semua. Nah, bagaimana kalau ternyata bayangannya itu jatuh di depan atau malah di belakang karena nyasar gitu ya, karena faktor-faktor tertentu.
maka yang kita lihat itu akan blur atau buram. Nah, itu yang dialami oleh orang berkacamata seperti saya. Bisa rabun dekat atau rabun jauh, tergantung posisi jatuh bayangannya di bagian depan atau di bagian belakang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa bayangan ini atau kenapa cahaya ini harus diarahkan ke fovea atau bintik kuning? Nah, penjelasan ini akan terkait dengan fotoreseptor yang teman-teman akan temukan di video selanjutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem koordinasi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!